Menjelaskan tentang bab 8, korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi yaitu tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, gulul atau penggelapan, memasukkan harta yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal. Yang kedua ada riswah atau suap. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lainnya disebut al-raish. Yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu dan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada syarikoh atau pencurian. Yang kelima ada khianah atau khianat, tidak menepati amanah. Kemudian ada hukum korupsi dalam pandangan Islam. Semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Motif-motif korupsi. Yang pertama ada motif internal, adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Motif internal antara lain yaitu yang pertama sikap terlalu mencintai harta, yang kedua sikap tamak dan serakah, yang ketiga sikap konsumtif dan hedonis, dan yang keempat ada pemahaman agama yang dangkal. Yang kelima hilangnya nilai kejujuran. Kemudian ada motif eksternal, antara lain yaitu yang pertama adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Kedua ada faktor budaya. Yang ketiga ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang keempat ada penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu. Jika korupsi sudah mendarat daging pada diri seseorang, maka orang tersebut akan menghancurkan keluarga, merusak ibadahnya, mempermaikan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Yang kedua, ada bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya menciptakan generasi muda. Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kemudian ada bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal penghargaan, kehormatan, kekuasaan, dan lainnya. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Yang keempat ada bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah. Di hadapan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpinnya. Akibatnya masyarakat tidak akan patuh dan tunduk kepada mereka. Yang kelima ada bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan jelek dan akan mengecewakan publik. Yang keenam, ada bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Kemudian ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Kedua, ada memegang teguh amanah. Kesimpulannya,
Dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.